Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Siswoyo, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan nomor UKG 2015 00161033. Pada hari ini tanggal 19 Juli 2021 akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIM PPG dalam jabatan tahun 2021. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak sehat? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Anak-anak, setiap akan mengawali atau mengakhiri kegiatan, kita harus membiasakan untuk berdoa. Setelah itu, Pak Guru absen terlebih dahulu ya. Arga, hadir. Nisa, Hadir. Abir, Hadir. Julfi, Widyanti, Hadir. Siren. Hadir. Ya, untuk hari ini berarti hadir semua kecuali yang tadi izin karena sakit ya. Si Budi tadi pagi izin ke Pak Guru karena sakit. Nah, mudah-mudahan kita doakan cepat lekas sembuh. Untuk itu silakan untuk berdiri, kita seperti biasa menyanyikan salah satu lagu milik kita bersama, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke.
Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, kita harus paham, tidak boleh ada salah satu daerah atau pulau yang terlepas dari Indonesia. Satu keutuhan dari Sabang sampai Merauke. Jangan sampai terulang kembali kasus Timor Timur. Kita harus tetap bersatu padu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu. Untuk selanjutnya, masih ingat dengan pembelajaran kemarin? Masih. Tentang apa ya? Keseimbangan ekosistem. Iya. Dalam keseimbangan ekosistem kemarin terjadi apa? Ada apa? Bencana. Ketika ada bencana, kita harus apa? Membantu. Kemudian, nah, untuk kali ini pembelajaran hari ini masih di tema itu, di subtema itu, yaitu keseimbangan ekosistem. Nah, ekosistem. Untuk muatan pembelajaran hari ini, yang pertama bahasa Indonesia, yaitu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Kemudian muatan yang kedua muatan PPKN, ya. Yang ketiga muatan IPS, ya. Itu muatan yang akan dipelajari hari ini. Nah, adapun indikatornya, yang pertama menjelaskan pokok pikiran dan sebuah bacaan non-fiksi. Yang kedua menyebutkan kosakata baru dan informasi. Kemudian di muatan PPKN indikatornya menerima manfaat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian untuk indikator IPS menjelaskan perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia mengenai pengaruhnya di sektor ekonomi, komunikasi, dan transportasi secara tepat. Kemudian yang berikutnya mempresentasikan hasil identifikasi perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia mengenai pengaruhnya di sektor ekonomi, komunikasi, dan transportasi secara tepat. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini dengan mengamati poster dalam PPT, siswa mampu memberikan tanggapan, mengutarakan pesan, dan memberikan pendapat mengenai poster secara tepat. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan, mengenal isi teks, dan menyimpulkan hasil dalam bentuk peta pikiran secara baik dan benar. Kemudian yang ketiga, dengan memahami tentang perkembangan hidup. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Bisa siap? Iya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran. Namun sebelumnya siapkan dulu alat tulis, ya. Siapkan dulu alat tulis. Silakan dikeluarkan. Bagaimana, sudah siap? Iya. Kalau sudah siap, perhatikan ke depan. Pak Guru akan menampilkan sebuah poster. Ya, sebuah poster. Silakan untuk diamati ke depan.
Silahkan diamati poster yang ada di depan. Nah, dari poster tadi, bagaimana tanggapanmu terhadap poster tersebut? Bagus Pak, Indonesia memang hebat, tanahnya subur, iklimnya tropis, penduduknya padat. Ya, mungkin ada pendapat lain? Betul Pak, Indonesia kaya akan budaya, kaya akan suku bangsa, kaya akan bahasa. Ya, ada yang berpendapat lain? Iya. Benar Pak, Indonesia memang hebat. Banyak atlet-atlet yang menjadi juara dunia di ajang olahraga, contohnya bulu tangkis, pencaksilat, dan cabang olahraga lainnya. Iya. Dari poster yang kalian tadi simak, pesan apa yang kalian pahami dari poster tersebut? Oke. Pesan yang disampaikan dari poster tersebut yaitu Indonesia memiliki keunggulan yang lebih atau tidak dimiliki oleh bangsa lain. Pesan yang disampaikan dari poster tersebut yaitu Indonesia memiliki keunggulan yang lebih atau tidak dimiliki oleh bangsa lain, salah satunya memiliki tanah yang subur. Ya. Kemudian ada yang bisa menjelaskan lagi? Iya, apa? Indonesia kaya akan rempah-rempah. Iya. Nah, dari poster tadi kalian sudah amati. Setujukah? Setujukah kamu dengan isi pesan poster tersebut? Setuju tidak? Setuju. Iya. Setuju, harga. Karena Indonesia memang kaya akan beragam budaya, bahasa, adat, agama, dan yang lainnya. Iya. Ada yang punya jawaban lain? Iya. Setuju karena dari Indonesia lahir atlet hebat yang mampu menjuarai di kelas internasional. Iya. Nah, itu sekelumit tentang poster yang Pak Guru posting di depan ya. Nah, untuk berikutnya, tadi kalian sudah berpendapat bahwa negara kita ini negara yang subur, negara yang hebat. Nah, di samping itu, bangsa Indonesia yaitu termasuk negara maritim dan negara agraris. Jadi negara yang berada di wilayah laut dan penghasil pertanian dikatakan negara agraris. Nah, untuk itu kalian simak di depan, dibaca dengan teliti. Pak Guru minta satu anak untuk membacakan ya. Coba yang berani. Coba Melisa baca. Letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia, terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Ya, lanjutkan. Oh, Melisa, silakan lanjutkan. Sejak dahulu kala Indonesia tidak pernah sepi, khususnya oleh kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dari satu negara ke negara lain. Sumber daya yang tersimpan di dalam laut Indonesia ternyata amat potensial. Data Food and Agriculture. Kemudian penghasil ikan tuna terbesar juga di wilayah Papua, Maluku, dan Sulawesi Utara. Nah, itu
Itu bukti bahwa Indonesia itu hebat. Selain itu, nah ada yang kenal dengan ini apa namanya? Kepiting atau dikenal dengan ranjungan ya. Yang sampingnya nah, di seluruh pulau punya keistimewaan masing-masing. Ada yang penghasil rumput laut, penghasil ikan tuna, penghasil penghasil udang. Nah, selain itu, simak lagi ke depan, dibaca, dilanjutkan. Siren. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Indonesia sejak dahulu sudah dikenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. Kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu merupakan beberapa contoh sekian banyak hasil pertanian perkebunan Indonesia. Nah, kita amati karena tanahnya subur di Blitar itu tumbuh apa namanya nih? Padi. Kemudian ini dan yang itu sawit. Nah, terkenal di Blitar itu penghasil hasil pertanian hebat. Untuk selanjutnya kita simak lagi ke depan. Sebagai negara kepulauan, sistem meningkatkan perekonomian. Saat ini jaringan komunikasi telah dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau wilayah-wilayah terkecil di Indonesia. Nah, kita tahu sekarang yang biasa kalian gunakan itu di rumah untuk memanggil teman apa? Handphone. Menggunakan apa? Sinyal. Itu termasuk bagian dari komunikasi. Kemudian ketika kamu akan pergi ke Jakarta menggunakan jalur apa? Transportasi. Nah, transportasi. Ini contohnya. Dilihat. Sekarang sudah dari kota sampai ke desa jaringan internet atau jaringan telepon sudah terpasang. Sekarang kita bebas. Kita dapat mengetahui informasi yang ada di luar daerah. Dengan apa? Dengan bantuan alat komunikasi. Setelah itu kita kerjakan LKPD ya, LKPD. Nanti Pak Guru bagikan dikerjakan secara kelompok. Nanti didiskusikan ya. Nah, silakan diamati di LKPD-nya ya, cermati petunjuknya. Silakan ditulis nama. Ditulis nama terlebih dahulu. Kemudian kerjakan secara berkelompok atau berdiskusi ya. Berdiskusi.
Nah, jawaban tadi. Dari yang kalian baca, Pak Guru pengen tahu kesimpulan yang pertama tentang bacaan yang ada pada layar. Siapa yang mau? Oh iya. Sebagai negara kepulauan, sistem komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan meningkatkan perekonomian. Jaringan komunikasi menjangkau wilayah-wilayah terkecil di dunia, di Indonesia, sehingga akan memudahkan berbagai transaksi ekonomi, menyangkut permintaan dan penyediaan barang ekonomis antar daerah dan antar pulau. Sistem komunikasi dan sistem transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Sebagai negara kepulauan, pemerintah membangun sistem transportasi udara, transportasi darat, dan transportasi laut, sehingga memudahkan distribusi barang dan perpindahan penduduk atau pulau. Iya. Tepuk tangan. Dari wacana yang ada di depan, silakan anak-anak temukan kosakata yang belum dipahami. Ya, silakan dicari kosakatanya yang belum dipahami. Ditemukan, nanti dipresentasikan, ya, dibacakan, kita artikan bareng-bareng. Siapa yang berani mempresentasikan? Ya. 1. Komunikasi, transportasi, jaringan, transaksi, mata rantai. Ya, tadi kosakatanya yang pertama komunikasi. Kemudian kedua ada kata transportasi. Ada apa lagi? Jaringan. Terus? Transaksi. Terus? Mata rantai. Nah, nanti kita artikan. Barangkali di antara kalian ada yang sudah paham tentang kosakata tersebut. Dari kosakata yang sudah ditemukan, tadi ada kata komunikasi, ya. Siapa yang tahu dari arti komunikasi? Percakapan dua atau lebih. Percakapan dua arah, yaitu satu, dua atau lebih. Nah, itu komunikasi. Kemudian selain komunikasi,
ada juga transportasi. Siapa yang tahu? Transportasi, ya. Alat angkutan. Alat angkutan. Selain alat angkutan ada yang punya pendapat lain? Alat untuk mencapai ke sebuah tempat. Alat untuk mencapai ke sebuah tempat, boleh. Ada yang lain? Apa? Alat angkut atau kendaraan. Iya, alat angkut atau kendaraan. Selain transportasi ada jaringan. Jaringan itu apa? Rangkaian yang saling berhubungan. Iya, rangkaian yang saling berhubungan. Kemudian tadi satu lagi mata rantai. Apa itu mata rantai? Sesuatu yang tidak bisa diputus. Iya, mata rantai itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan atau tidak diputus. Nah, jadi mata rantai itu saling berhubung, tidak bisa dipisahkan. Jadi antara komunikasi dan transportasi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Di mana negara kita, negara yang luas, berbentuk kepulauan, tanpa adanya komunikasi dan transportasi, kita akan buntu. Namun dengan adanya komunikasi dan transportasi, kesatuan dan persatuan bisa dijalin dengan baik. Nah, itu kosakata yang ada pada paragraf yang ada di depan tadi yang ditayangkan di layar. Untuk selanjutnya kita lihat di paragraf kedua. Silakan dikerjakan, ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Dikerjakan sendiri-sendiri, nanti hasilnya dikumpulkan. Ayo, dikasih nama. Ditulis dengan rapi. Silahkan jangan lupa dikasih nama, dikumpulkan ke Pak Guru. Dikumpulkan dari kelompok satu dulu. Kelompok satu. Kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok tiga. Nah, kelompok tiga. Ini kita mengerjakan tugas, kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Masih ingat atau tidak? Tadi kita belajar dari pagi tentang apa? Tentang apa? Nah, kenapa dikatakan Indonesia hebat? Selain itu, kemudian terletak di antara dua benua dan dua samudra. Termasuk apa? Penghasil pertanian terbesar. Jangan lupa nanti
dipelajari kembali, diingat-ingat ya. Untuk selanjutnya besok kita akan belajar di tema 5, yaitu pembelajaran kelima yang masih di tema ini, cuma di pembelajaran kelima dengan subtema keseimbangan ekosistem. Nah, untuk itu sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Silakan berdoa dipimpin. Marilah kita berdoa bersama. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana? Asik tidak? Asik. Nah, tidak lupa sebelum kita pulang, Pak Guru berpesan, karena pandemi saat ini masih terus mewabah, Pak Guru ingatkan jangan lupa terus menjaga kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatan dengan 3M. Apa saja? Nah, itu tidak boleh lepas, ya, tidak boleh lepas, tidak boleh ditinggalkan, supaya kita tetap sehat. Kita kalau sudah berusaha, Tuhan yang menentukan. Nah, kemudian setelah nanti pulang, tolong Pak Guru berpesan jangan mampir-mampir di rumah teman dulu. Pulang langsung ke rumah. Dikhawatirkan orang tua mencari, ya, orang tua mencari. Kalau mencari nanti akan ribet buat kalian. Jadi ketika pulang sekolah langsung ke rumah. Nah, untuk itu sekali lagi Pak Guru berpesan jaga kesehatan. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah. Pak Guru ganti. Semangat siang. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, Pak Guru tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen yang saya hormati, demikian video pembelajaran yang dapat saya persembahkan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon masukan untuk kedepannya supaya saya lebih baik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.